Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel Ala Rika, masih bersama dengan saya, Rika Endah Nur Hidayah. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin diskusi, sharing, dan berbagi tentang abstrak. Apa itu isinya dan bagaimana cara menulisnya. Baik, sebelum lupa, boleh ya, untuk yang baru pertama kali mampir di channel ini, silakan untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu dapat notif ketika ada video baru di channel ini. Dan boleh juga di-share bila informasi yang dilihat dianggap bermanfaat buat yang lain. Baik, kita langsung lihat apa sih abstrak gitu dan kenapa itu mesti dipelajari oleh mahasiswa ataupun dosen atau para peneliti baik di tahap D3, S1 maupun S2. Yuk. Nah, abstrak. Kalau kita dengar terminologinya, abstrak adalah sesuatu yang ngambang ya, harus butuh imajinasi, tapi bukan itu di sini ya. Abstrak dikatakan sebagai bagian penting dalam menyusun karya ilmiah. Jadi ketika kita membuat sebuah penelitian, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi atau hanya laporan akhir, ketika itu mau dipublikasi pasti kita akan dituntut untuk menulis abstrak. Dan kadang kita bingung, terutama mahasiswa yang baru pertama kali meneliti nih ya, istilah abstrak apaan sih gitu. Nah, abstrak itu sebetulnya tulisan sederhana yang tidak terlalu panjang, penyajiannya singkat, padat, dan mudah dipahami pembaca. Kita harus ingat ya, bahwa orang-orang yang membaca tulisan kita, jangan kita persepsikan adalah orang yang sebidang dengan kita. Maka ketika ada terminologi-terminologi yang asing, kita wajib memberikan terjemahan gitu, atau membuatnya dalam tanda kurung, apa sih maknanya. Nah, abstrak juga dikatakan sebagai intisari ringkas dari sebuah karya tulis ilmiah, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, atau hanya laporan atau jurnal hasil penelitian. Penyajiannya diletakkan di awal atau bagian pertama dari karya tulis. Jadi kalau laporan penelitian, biasanya setelah lembar pengesahan, maka akan ada abstrak. Kalau sebuah manuskrip, maka yang paling atas itulah abstrak setelah judul dan identitas dari penulis. Nah, penulis akan mampu menulisnya atau merangkai kata apabila memang sudah menyelesaikan penelitian dan menguasai apa yang akan dipaparkan secara keseluruhan. Kenapa? Karena memang itu ringkasan dari awal sampai akhir gitu. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat. Ada beberapa hal penting yang harus bukan harus diikuti sih, karena nanti ada istilah gaya selingkung yang itu tetap harus kita patuhi kemana kita memasukkan tulisan kita. Yang pertama, hal penting adalah jumlah kata. Tadi di awal dikatakan bahwa abstrak adalah sebuah tulisan yang ringkas, padat. Nah, karena tadi ringkasnya, biasanya estimasi jumlah kata dalam sebuah abstrak antara 100 sampai 250 kata. Yang paling sering ada 150 sampai 200. Tapi beberapa jurnal hanya mewajibkan sampai 100 kata saja atau 150. Sehingga memang apa yang ada di abstrak itu sangat minim gitu. Dan diharapkan para pembaca memang mau membeli artikel yang diterbitkan oleh jurnal tersebut ya. Nah, adapun yang lebih leluasa memberi kesempatan biasanya lebih lebar, lebih panjang, sehingga peneliti juga lebih detail memaparkan metode dan hasilnya. Yang kedua, hal penting adalah spasi. Spasi abstrak hampir dipastikan selalu satu spasi atau single spacing. Jadi cukup singkat dan padat, bahkan di beberapa jurnal atau di beberapa tulisan, dalam satu halaman itu sudah memuat dua abstrak versi dua bahasa yang berbeda. Pertama, bahasa di mana jurnal itu diterbitkan, yang kedua versi bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa internasional yang digunakan.
Yang ketiga, penulisan bahasa asing tetap menggunakan kaidah ya. Jadi kalau ada bahasa asing tetap kita miring. Yang harus diingat, bahasa asing bukan bahasa Inggris saja, tapi bahasa di luar bahasa pengantar yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah bahasa asing. Misalnya kita penelitian etnografi dalam budaya Batak misalnya, ada kalimat-kalimat tertentu yang menggunakan bahasa Batak, maka bahasa Batak itu harus dicetak dalam kata yang miring ya. Jumlah paragraf variatif. Ada kecenderungan hanya membuat satu paragraf long dari atas ke bawah atau tiga. Kalau 3 paragraf biasanya terbagi atas satu intro sampai tujuan penelitian, kemudian paragraf kedua ada metodologi, paragraf ketiga hasil dan simpulan biasanya. Saran bila ada. Nah, ada 3 prinsip yang harus dipegang juga oleh para peneliti atau para penulis. Yang pertama, kejelasan atau clarity. Jadi apa yang disampaikan memang harus jelas, jangan bertele-tele. Jadi bagaimana kita mendesain, merangkum dalam 100, 200 atau 250 kata. Kemudian tepat atau akurasi. Ya, walaupun nanti di situ ada data-data, tapi biasanya jarang memaparkan angka-angka secara detail ya. Kemudian yang ketiga, keringkasan atau brevity. Kayaknya sudah jelas untuk 3 ini ya. Nah, metode yang paling umum dan general yang sering digunakan adalah IMPRED. I. Introduction atau pendahuluan. M. Method atau metodologi. R. Result atau hasil. A. Acknowledgement atau ucapan. D. Discussion. Di antara 4 ini, setidak-tidaknya ada IMRD. Acknowledgement, ucapan terima kasih itu ada. Bila kita penelitiannya didanai, maka biasanya ada sedikit ungkapan kalau di abstrak, karena nanti di body, di tubuh daripada tulisan itu ada juga secara terperinci khusus tentang acknowledgement ya. Jadi yang awal intronya jangan panjang sekali ya. Jadi nggak ada kutipan di intro, nggak ada definisi. Itu yang harus diingat ya. Tapi gunakanlah kalimat kita peneliti untuk kata-kata yang menjadi variabel penelitian. Kemudian metodologi silakan sampaikan desainnya apa, populasinya, sampelnya berapa, teknik samplingnya apa, kemudian jumlahnya sampel berapa yang diambil. Begitu juga hasil. Silakan ya paparkan dengan singkat, padat, dan jelas. Kemudian acknowledgement tadi bila ada, baru kita masuk ke discuss. Discuss juga tadi tergantung ya. Seberapa panjang kita akan memaparkan tergantung gaya selingkung atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah tulisan. Apakah kita harus memuat maksimal 100 atau toleransi sampai 250 kata untuk abstrak tersebut. Keyword atau kata kunci bukan bagian dari abstrak ya. Jadi kalau nanti di jurnal-jurnal tertentu memasukkan keyword terpisah dari abstrak. Nah, ini contoh, ada abstrak, ada keyword di bawahnya ya. Ini contoh bentuk lain dengan pola bukan imrat. Jadi dia ada objektif, dia nggak punya intro, dia langsung ke objektif atau tujuan, kemudian ke metode, kemudian ke hasil, ke kesimpulan. Jadi di hasil sedikit paparan ini biasanya pola yang digunakan oleh jurnal-jurnal yang hanya mewajibkan abstrak antara 100 sampai 150. Jadi begitu singkat, padat, namun harus jelas ya. Keyword jangan lupa ada di bawahnya, biasanya antara 3 sampai 5 atau beberapa mentoleransi sampai 7. Tapi ingat bahwa saat submit ke jurnal tertentu, jurnal-jurnal yang bereputasi key-nya 1 atau 2, biasanya saat entry keyword juga berbeda. Maksudnya berbeda tempatannya ya. Oke, itu yang saya ingin sampaikan tentang abstrak, apa isinya dan bagaimana cara menulisnya. Mari kita diskusi di kolom komentar bagi yang belum paham, dan silakan untuk yang baru pertama kali mampir untuk subscribe dan di-share apabila itu bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Ketemu lagi di video yang lain. Salam.